Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Saudaraku, apakah Anda sudah membaca firman Tuhan pagi ini? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadiran-Mu. Tuhan, Kau selalu baik bagi kami, di mana sepanjang istirahat kami, Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Semua ini kami ucapkan syukur Bapa atas perlindungan-Mu. Pagi ini kami hendak beraktivitas, namun sebelum beraktivitas kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini, saudaraku, terambil dari kitab Roma 4 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Sungguh indah saudaraku, firman Tuhan hari ini untuk menguatkan iman percaya kita supaya kita boleh berbahagia dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan menyatakan bagi kita hari ini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Nah, kalaupun secara manusia saja, kalau ada kesalahan yang kita lakukan kepada saudara kita, sahabat kita, ketika mereka mau mengampuni atau minta maaf kepada mereka, lalu mereka menerima maaf dari kita, tentu itu pun bahagia hati kita, saudaraku. Tentu kita akan merasa lega karena mungkin ada kesalahan yang kita lakukan yang membuat hati orang kecewa, membuat orang sakit hati. Tetapi ketika kita minta ampun atau kita minta maaf kepada mereka, ketika mereka mau menerima permohonan maaf kita, diampuninya kesalahan kita, tentu kita akan sangat berbahagia. Apalagi kalau Tuhan yang memberi pengampunan bagi kita, sungguh luar biasa. Ini adalah kebahagiaan yang paling luar biasa, saudaraku. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Nah, tentu di sini sudah dikatakan bahwa diampuni pelanggaran-pelanggaran dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ditutupi di sini bukan berarti ditutup tetapi dosa itu masih kelihatan, saudaraku. Kalau ditutup, misalnya kalau ada sayur di dalam panci, kita tutup, dosa itu masih sayur itu masih ada di dalamnya. Tetapi dosa-dosa yang disebutkan ini ditutupi dosa-dosanya karena darah Yesuslah yang menyucikan, yang menutupi semua dosa tadi. Jadi artinya diubahkan. Nah, karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa dosa kita yang merah seperti kirmizi pun akan diubahkan Tuhan menjadi seperti salju. Nah, jadi ditutupi di sini bukan berarti ditutupi tapi masih ada bekasnya, tetapi Tuhan menyucikannya sama sekali. Tidak ada lagi dosa itu yang tertinggal di dalam hidup kita, saudaraku. Dia menyucikan dengan darahnya yang kudus. Nah, kemudian berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, ini dia lagi. Jadi pelanggaran kita diampuninya, dosa kita sudah dihapus dan dia sudah ditutup dan sudah dihapus dosa-dosa kita. Kemudian kesalahan kita pun tidak diperhitungkan Tuhan. Nah, ini dia kalau orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepadanya, ketika kita mau minta ampun kepadanya, saudaraku, dia akan segera selalu menunggu seperti seorang ayah yang kehilangan anaknya. Ketika anaknya datang, dia akan berlari mengejar anaknya itu.
dan memeluknya karena dia begitu kasih kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan lebih lagi dari mengasihi kita saudaraku, karena dia rela mati pun untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu jangan pernah abaikan saudaraku kasih Tuhan kepada kita setiap hari. Mari kita koreksi diri kita, jangan kita melakukan yang jahat selalu di mata Tuhan, tapi mari bertobat dan berubah dari sikap perilaku yang lama, berpindah kepada kehidupan yang baru. Mari kita renungkan kasih Tuhan. Tidak ada orang yang mau berkorban untuk orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang banyak kesalahannya atau banyak dosanya. Tetapi Tuhan kita sungguh baik, karena Dia Allah yang begitu kasih akan dunia ini, akan semua manusia. Siapa yang percaya kepadanya saudaraku, tetap akan diterimanya. Dia akan menyucikannya dengan darahnya yang kudus. Oleh karena itu siapapun Anda hari ini, mari saudaraku datang kepada Yesus. Dia akan menyucikan segala kesalahanmu. Dia akan mengampuni segala pelanggaranmu, menyucikan segala dosa-dosamu, dan pelanggaran atau kesalahan-kesalahan kita tidak diperhitungkannya lagi. Betapa bahagianya kita, ada damai sejahtera sukacita yang melimpah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena memang firman Tuhan juga mengatakan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Mari saudaraku, kita aminkan firman Tuhan ini supaya kita senantiasa berbahagia karena ada Tuhan Yesus yang memberi pengampunan bagi kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kebahagiaan manusia bukan dari harta dunia Tuhan, tetapi karena ada pengampunan dosa, pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kami dan dosa-dosa kami juga Tuhan sudah disucikan semuanya. Dan demikian juga Bapa, kesalahan kami pun tidak pernah lagi Tuhan perhitungkan. Terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu. Biarlah kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu karena kami sudah menerima kasih-Mu. Biarlah kami juga boleh berbagi kasih kepada sesama manusia. Ajar dan pimpin kami tetap taat setia kepada kebenaran-Mu Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, karena hanya Engkau-lah Tuhan tempat perlindungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.